Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 50172510884. Di video kali ini saya akan eh, membahas tentang chapter 2 di bab geologi fisik. Oke. Jadi langsung ke materi yang pertama, bukti dari gelombang seismik. Jadi gelombang seismik dari gempa bumi besar dapat melewati seluruh bumi. Ledakan bom nuklir juga menghasilkan gelombang seismik. Nah, geolog memperoleh informasi baru tentang bagian dalam bumi setelah setiap gempa bumi besar dan uji coba bom. Salah satu cara penting untuk mempelajari bagian dalam bumi adalah studi tentang refleksi seismik, yaitu kembalinya sebagian energi gelombang seismik ke permukaan setelah gelombang tersebut memantul dari batas batuan. Jika dua lapisan batuan dengan kepadatan yang berbeda dipisahkan oleh batas yang cukup tajam, gelombang seismik akan memantul dari batas tersebut sama seperti cahaya memantul dari cermin. Contohnya kayak di gambar 2.1 kayak di sini. Ini gelombang, habis itu ini batuan yang mantulin, nanti si gelombangnya mantul lagi ke sini. Nah, gelombang yang dipantulkan ini terekam pada seismogram yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai batas, memantul darinya dan kembali ke permukaan. Dari waktu yang diperlukan untuk perjalanan bolak-balik, geolog menghitung kedalaman batas tersebut. Nah, metode lain yang digunakan untuk menentukan batas batuan adalah studi tentang refraksi seismik, yaitu pembelokan gelombang seismik saat melewati batas antara dua material yang mirip dengan cara gelombang cahaya membelok saat melewati lensa kacamata. Saat gelombang seismik menabrak batas batuan, sebagian besar energi gelombang tersebut melewati batas tersebut. Saat gelombang pindah dari satu lapisan batuan ke lapisan lainnya, arahnya berubah. Nah, perubahan arah ini atau refraksi hanya terjadi jika kecepatan gelombang seismik berbeda di setiap lapisan, yang umumnya terjadi jika lapisan batuan berbeda dalam densitas atau kekuatan. Gambar ada di gambar 2.2-nya mana ya? Oh, gambar 2.2-nya nggak ada. Nah, batas lapisan batuan tersebut biasanya cukup jelas untuk diidentifikasi dengan teknik refraksi seismik seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3. Nah, stasiun seismograf 1 menerima gelombang seismik yang melewati langsung lapisan atas. Nah, stasiun seismograf yang dekat dengan stasiun 1 hanya menerima gelombang langsung atau mungkin dua gelombang. Gelombang langsung tiba sebelum gelombang terbias. Stasiun yang dekat dengan stasiun 2 menerima kedua gelombang, baik langsung maupun terbias. Pada suatu titik antara stasiun 1 dan stasiun 2, terjadi perubahan dari menerima gelombang langsung terlebih dahulu menjadi gelombang terbias. Oke, lanjut ke struktur internal bumi. Hasil dari studi pembiasan seismik dan refleksi seismik yang memungkinkan para ilmuwan memetakan tiga zona interior bumi. Jadi ada kerak, ada mantel, sama ada inti. Nah, ada kerak. Kerak adalah lapisan batuan terluar bumi yang membentuk kulit tipis di permukaan bumi. Di bawah kerak terdapat mantel, lapisan tebal batuan yang memisahkan kerak dari inti di bawahnya. Selanjutnya, inti adalah pusat bumi. Inti kemungkinan adalah logam dan menjadi sumber medan magnet bumi. Oke, sekarang kita bahas kerak. Studi tentang gelombang seismik menunjukkan bahwa kerak lebih tipis di bawah samudra daripada di bawah benua. Contohnya di gambar 2.6. Nih, habis itu hmm, dan gelombang seismik merambat lebih cepat di kerak samudra dibanding di kerak benua. Karena perbedaan kecepatan ini diasumsikan bahwa dua jenis kerak
tersebut terdiri dari jenis batuan yang berbeda. Nah, rata-rata kerak samudra memiliki ketebalan 7 km atau 4,3 mil dengan variasi antara 5 hingga 8 km. Kerak benua sangat bervariasi dan kompleks, terdiri dari massa kristalin yang besar, yang tersusun atas granit, batuan plutonik, batuan metamorf, seperti sekis dan gnesis, serta ditutupi oleh lapisan tipis batuan sedimen, seperti lapisan es di atas kue. Karena istilah granitik tidak cukup akurat menggambarkan variasi komposisi ini, nah, beberapa ahli geologi lebih suka menggunakan istilah felsik, batuan yang kaya feldspar dan silikon untuk kerak benua, dan mafic, batuan yang kaya magnesium dan besi untuk kerak samudra. Nah, buat kerak benua sendiri lebih tebal daripada kerak samudra, rata-rata 30 hingga 50 km atau 18,6 sampai 31 mil, meskipun tebalnya bervariasi antara 20 hingga 70 km. Studi seismik juga menunjukkan bahwa kerak benua paling tebal berada di bawah rantai pegunungan muda secara geologi, seperti gunungan Andes dan Himalaya yang menonjol ke bawah hingga zona transisi kerak mantel. Gambarnya di 2.6, transisi kerak mantel tuh di sininya berarti. Kerak sama mantel. Huh. Nah, batas yang memisahkan kerak dari mantel di bawahnya disebut diskontinuitas Mohorovisi, sering disingkat MOHO. Selanjutnya mantel, karena cara gelombang seismik merambat melewati mantel, para ahli geologi percaya bahwa seperti kerak, mantel juga terdiri dari batuan padat. Area dengan magma mungkin muncul sebagai kantung kecil berisi batuan cair yang terletak di antara kerak dan mantel bagian atas. Tetapi sebagian besar mantel tampaknya bersifat padat. Nah, hipotesis terbaik yang diajukan oleh para ahli geologi mengenai komposisi mantel bagian atas adalah bahwa mantel terdiri dari batuan ultramafik seperti peridotit, dan batuan ultramafik adalah batuan beku yang sangat kaya mineral ferromagnesian seperti olivin dan piroxen. Beberapa batuan ultramafik juga mengandung sedikit granat, dan feldspar sangat jarang ditemukan dalam mantel. Nah, secara kerak dan bagian paling atas dari mantel bersatu membentuk litosfera, itu lapisan terluar bumi yang relatif kuat dan rapuh. Litosfer inilah yang membentuk lempeng-lempeng tektonik. Ketebalan rata-rata litosfer adalah sekitar 100 meter di bawah samudra dan 125 sampai 250 di bawah benua. Secara umum, kecepatan gelombang seismik meningkat seiring kedalaman karena tekanan yang lebih besar memperkuat batuan. Namun pada kedalaman 70 hingga 125 km, kecepatan gelombang menurun, yang menunjukkan bahwa sebagian batuan di daerah ini lebih lunak atau bahkan sebagian meleleh. Inilah astenosfer, zona kecepatan rendah. Nih, di sini astenosfer, yaitu kayak berarti kemungkinan ini tuh bagian sini tuh batuannya lunak karena di astenosfer ini termasuk zona kecepatan rendah atau low velocity zone. Zona ini membentang di kedalaman sekitar 200 km, dikenal dalam teori tektonik lempeng sebagai astenosfer. Batuan di zona ini juga mungkin lebih dekat ke titik leburnya dibandingkan dengan batuan di atas atau di bawah zona ini. Nah, jika batuan astenosfer mendekati titik leburnya, maka zona ini penting karena dua alasan. Mungkin penting karena dua alasan. Yang pertama, zona ini bisa jadi dapat menjadi tempat terbentuknya magma. Habis itu yang kedua, batuan ini memiliki kekuatan yang lebih rendah dan karena lebih mudah mengalir. Nah,
Jika batuan mantel di astenosfer lebih lemah dibandingkan dengan lapisan litosfer di atasnya, maka astenosfer dapat berubah bentuk dengan mudah melalui aliran ductile. Lempeng-lempeng litosfer yang rapuh kemungkinan besar bergerak lebih mudah di astenosfer, yang berfungsi seperti lapisan pelumas di bawahnya, kayak yang di bab satu udah dijelasin. Di situ terjadi kesepakatan umum di antara para ahli geologi bahwa astenosfer memang ada dan berada di bawah kerak samudra. Namun ada kayak perbedaan pendapat mengenai keberadaannya dan kedalaman astenosfer di bawah kerak benua. Beberapa ahli geologi juga berpendapat litosfer jauh lebih tebal di bawah benua dibandingkan dengan yang ditunjukkan pada gambar. Nah, dan bahwa astenosfer mungkin mencapai kedalaman hingga 250 km atau lebih. Namun, sebagian ahli berpendapat bahwa tidak ada astenosfer di bawah benua sama sekali. Nah, data dari refleksi dan refraksi gelombang seismik menunjukkan adanya lapisan konsentris di dalam mantel. Lapisan konsentris. Ada lapisan konsentris. Baik, kita baca dulu. Dengan batas yang jelas pada kedalaman sekitar 400 dan 600 670 km. Ya, 700 km. Nah, sebagian ahli geologi percaya bahwa komposisi kimia mantel bagian atas dan bagian bawah hampir sama. Nah, dan bahwa batas pada 400 dan 670 km muncul akibat perubahan struktur mineral karena tekanan besar. Contohnya, di kedalaman 670 km, mineral olivin berubah jadi struktur mineral perovskit. Nah, jika batas-batas antar lapisan mantel disebabkan oleh perubahan struktur kristal akibat tekanan, maka seluruh mantel mungkin memiliki komposisi kimia yang sama. Meskipun berbeda dalam struktur fisiknya, namun beberapa ahli geologi berpendapat bahwa batas 670 km juga menandai perbedaan kimiawi, bukan hanya fisik yang memisahkan mantel atas dari mantel bawah yang secara kimia berbeda. Oke, selanjutnya ada inti. Nah, data gelombang seismik menyediakan bukti utama tentang keberadaan inti bumi. Nah, gelombang seismik tidak mencapai beberapa area di sisi berlawanan bumi dari gempa bumi besar. Menunjukkan, gambar 2.8 menunjukkan bagaimana gelombang seismik P menyebar dari gempa hingga pada 103 derajat busur dari pusat gempa. Kedatangan gelombang seismik yang terlambat menunjukkan bahwa gelombang tersebut melewati batuan panas. Ini gambar yang ini. Gambar kotak satu bagian atas menunjukkan kecepatan mantel pada kedalaman 100 km. Area berwarna merah menunjukkan kecepatan rendah, kemungkinan disebabkan oleh batuan panas. Pada posisi umumnya diharapkan di sepanjang puncak punggungan tengah samudra dan di bawah titik panas. Area berwarna biru menunjukkan batuan berkecepatan tinggi, kemungkinan batuan dingin di bawah benua dan dasar laut tua. Peta kecepatan gelombang seismik dalam mantel pada kedalaman 100 dan 300 km, sebagaimana ditentukan melalui tomografi seismik, warna biru menunjukkan kecepatan tinggi, warna merah menunjukkan kecepatan rendah, nah, garis putih menunjukkan batas lempeng, lingkaran putih menunjukkan titik panas utama. Ini diadaptasi dari Dwyzowski dan Anderson, American Scientist 1984. Hmm, ini sama gambarnya. Nah, penampang kecepatan gelombang seismik dari permukaan bumi, kurva atas hingga ke inti. Warna biru menunjukkan kecepatan gelombang seismik yang tinggi, batuan dingin. Sedangkan warna merah menunjukkan kecepatan yang rendah, batuan panas. Terlihat ada lempeng batuan dingin yang
diduga ditunjukkan di sisi kiri penampang yang sedang tenggelam ke dalam mantel bawah dan bergabung dengan lempeng-lempeng lain yang berada di batas inti mantel. Batuan panas yang diyakini mewakili semburan mantel juga muncul dari batas inti mantel di sisi kanan penampang. Hmm. Nah, eh, pada gambar kotak 2 ditunjukkan penampang vertikal kecepatan seismik hingga kedalaman 670 km untuk dua wilayah. Terlihat bahwa akar berkecepatan tinggi di bawah Amerika Utara, Asia, dan Antartika memanjang ke bawah sejauh 400 hingga 600 km. Temuan ini menimbulkan keraguan terhadap model sederhana litosfer hingga astenosfer dalam menjelaskan perilaku lempeng, karena lempeng benua di sini tampak memiliki ketebalan hingga ratusan kilometer. Nah, perhatikan juga bahwa beberapa titik panas berkecepatan rendah di dekat Greenland serta di Atlantik dan Pasifik Selatan berada di atas batuan yang tampaknya dingin. Pola ini menunjukkan kepada sebagian ahli geologi bahwa semburan mantel mungkin cukup dangkal dan tidak memanjang secara vertikal menembus seluruh mantel. Pemindaian CAT, mantel yang lebih baru dan lebih dalam, gambar kotak 3, yang ini, menunjukkan bahwa beberapa semburan mantel berasal dari batas inti mantel dan dipasok oleh pelepasan panas dari inti. Semburan di bawah titik panas Hawaii baru-baru ini ditemukan mengandung material dari kerak mantel dan inti. Kemungkinan besar semburan panas tersebut berbagai dari kedalaman di inti dalam mantel. Nah, citra tomografi terbaru juga memperlihatkan area berkecepatan tinggi yang diinterpretasikan sebagai lempeng dingin yang tenggelam akibat subduksi dan yang memanjang hingga batas inti mantel. Ini yang gambar 4. Ini inti, ini mantel, ini kerak berarti. Hmm, nah, ini gambar 2.8 tuh, 2.7, 2 titik, ini 2.8, 2.7 ini mana ya? 2.7 nggak ada. Tapi gambar yang di 2.9 tuh menjelaskan bahwa meskipun gelombang P dapat merambat melalui padatan maupun fluida, gelombang S hanya dapat merambat melalui padatan. Gelombang P ini gelombang primer, gelombang S ini gelombang sekunder. Ini, yang ini gambar 2.9. Nah, ini zona bayangan gelombang S karena tidak ada gelombang S yang merambat melalui inti, maka inti bumi tampaknya bersifat cair atau berperilaku seperti cairan. Oke, ke pembahasan selanjutnya ada komposisi inti bumi. Jadi, ketika bukti dari astronomi dan studi gelombang seismik digabungkan dengan pengetahuan kita tentang sifat-sifat material, tampak bahwa inti bumi tersusun atas logam, bukan batuan silikat, dan logam tersebut kemungkinan besar adalah besi, dengan sejumlah kecil unsur seperti oksigen, silikon, sulfur, atau nikel. Nah, jadi gimana sih para ahli geologi ini bisa sampai pada kesimpulan ini? Jadi densitas keseluruhan bumi adalah 5,5 gram per sentimeter kubik. Dasarkan hukum dari gravitasi Newton, batuan kerak yang memiliki densitas yang relatif rendah
yaitu 2,7 gram per sentimeter kubik untuk granit hingga 3 gram per sentimeter kubik untuk basal. Batuan ultramafik yang diperkirakan menyusun mantel mantel kemungkinan memiliki densitas sekitar 3,3 gram per sentimeter kubik pada bagian mantel atas. Meskipun tekanan batuan diperkirakan meningkatnya hingga 5,5 gram per sentimeter kubik pada dasar mantel. Jika kerak dan mantel mencakup sekitar 85% dari volume bumi, memiliki densitas yang sama dengan atau lebih rendah dari densitas rata-rata bumi, maka inti bumi harus memiliki massa jenis yang sangat besar untuk meningkatkan rata-rata keseluruhan hingga 5,5 gram sentimeter per sentimeter per 5 gram per sentimeter kubik. Nah, namun menunjau densitas saja itu kayak bukan bukti yang konkret bahwa inti bumi sebagian besar tersusun dari besi, karena banyak zat berat lain yang juga bisa menjadi kandidat. Nah, jadi besi ini dipilih sebagai komponen utama dari penelitian terhadap meteorit. Data seismik dan data densitas bersama dengan asumsi yang didasarkan pada komposisi meteorit menunjukkan bahwa inti bumi sebagian besar terdiri atas besi, dengan setidaknya bagian luarnya dalam keadaan cair. Keberadaan medan magnet bumi yang juga dibahas dalam bab ini turut mendukung adanya inti yang bersifat logam. Tentu saja tidak ada ahli geologi yang pernah melihat inti bumi secara langsung, dan kemungkinan tidak akan ada yang dapat melakukannya dalam waktu dekat. Karena setahu saya udah ada yang pernah nyoba di Rusia apa di mana gitu, lupa, apa Amerika. Pokoknya nyoba gali ke dalam bumi, cuman kayak baru di kedalaman berapa gitu, si borannya udah nggak kuat karena kan makin dalam makin panas. Habis itu katanya juga ya, kata itu benda-benda di sekitar area pengeborannya nih udah mulai melayang gara-gara gravitasinya udah berubah di dalam di apa di dalam kerak tuh gravitasinya lebih rendah, makanya kayak benda-bendanya bisa layang-layang. Ya, selanjutnya batas inti mantel. Batas antara inti dan mantel ditandai oleh perubahan besar dalam kecepatan gelombang seismik, densitas, dan suhu sebagaimana akan kita lihat pada bagian panas di dalam bumi dalam bab ini. Nah, studi seismik dan geodetik terbaru menunjukkan bahwa paduan besi yang lebih ringan dari inti luar cair mungkin bereaksi dengan silikat di mantel bawah membentuk besi silikat. Sedimen besi silikat yang kurang padat ini bersama dengan besi cair di ruang pori naik dan terkumpul dalam lapisan tidak merata di sepanjang batas inti mantel. Tekanan dari sedimen yang menumpuk di sepanjang batas ini menyebabkan sebagian besi cair dipaksa keluar dari ruang pori sehingga membentuk lapisan konduktif listrik yang menghubungkan inti dan mantel sekaligus menjelaskan penurunan kecepatan gelombang di ULVZ. Ini ultra low velocity zone. Nah, baik mantel maupun inti mengalami konveksi, yaitu pola sirkulasi di mana material dengan densitas rendah naik ke atas dan material densitas tinggi turun ke bawah. Berdasarkan studi tomografi seismik, bagian-bagian berat dari mantel tenggelam hingga ke dasarnya, tapi nggak mampu nembus inti yang lebih padat. Bagian-bagian ringan dari inti dapat naik ke atas dan mungkin tercampur ke dalam mantel di atasnya. Nah, studi seismik dan geodetik terbaru mendefinisikan ulang batas antara 200 km bagian bawah mantel dan inti luar. Sedimen, besi silikat ditunjukkan dengan warna coklat,
mungkin naik dari inti cair di bawahnya dan mengisi rongga atau cekungan terbalik di batas inti mantel di sini. Sebagai alternatif, material inti luar ditunjukkan dengan warna merah, mungkin sedang melebur mantel bagian bawah ditunjukkan dengan warna kuning. Yang ini untuk membentuk zona dengan kecepatan sangat rendah. Nah, selanjutnya ada isotasi. Jadi, isotasi tergabung ke dalam mantel di atasnya. Hal ini ditunjukkan oleh studi isotop terbaru dari gumpalan mantel yang memberi makan titik panas Hawaii. Batuan vulkanik Hawaii, yaitu batu basal yang dihasilkan mengandung tanda isotop ringan yang merupakan karakteristik inti bumi. Hmm, Nah, eh jadi isotasi sendiri itu adalah keseimbangan atau equilibrium blok-blok litosfer abu yang berdekatan yang tanda kutip mengapung di astenosfer. Karena litosfer berbobot lebih ringan daripada batuan mantel, kerak bumi dapat dianggap mengapung di mantel yang lebih padat seperti kayu yang mengapung di air. Contohnya itu kayak gini. Ini kayak istilahnya gitu lah. Nah, jadi balok-balok kayu yang mengapung di atas air akan naik atau tenggelam hingga menggantikan sejumlah air yang sama dengan beratnya sendiri. Berat air yang digantikan akan mengapung di atas balok-balok kayu, memungkinkannya mengapung. Gitu. Jadi secara sederhana, litosfer dapat dianggap cenderung naik atau turun secara bertahap hingga seimbang dengan berat astenosfer yang bergeser. Konsep vertikal ini, pergerakan untuk mencapai keseimbangan disebut penyesuaian isostatik. Sama seperti halnya balok kayu, setelah balok ini, balok istilah lah. Balok litosfer mencapai keseimbangan isostatik, balok tinggi pegunungan menjulur jauh ke dalam mantel akar gunung seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.11 yang ininya. Gambar 2.11 itu menunjukkan balok kayu dan balok litosfer dalam keseimbangan isostatik. Berat kayu sama dengan berat air yang dipindahkan, demikian pula berat litosfer sama dengan berat astenosfer yang dipindahkan. Akibatnya batuan eh, pada gambar 2.11 dapat dianggap terpisah menjadi kolom-kolom vertikal, masing-masing dengan tekanan yang sama di dasarnya. Gambar 2.11 juga menunjukkan litosfer sebagai balok-balok terisolasi yang bebas bergerak melewati satu sama lain di sepanjang patahan vertikal. Tapi ini bukan gambaran yang benar-benar baik tentang struktur litosfer. Nah, jadi selanjutnya misalkan dua bagian kerak yang apa ya tebalnya tuh nggak sama saling berdekatan kayak gambar 2.12 nih saling berdekatan. Jadi band bagian atas yang mengalami erosi lebih cepat diendapkan di bagian bawah. Penurunan berat di apa dari bagian atas menyebabkannya naik, sementara peningkatan berat di bagian bawah menyebabkan bagian bawah tenggelam. Ini yang naik, gambar ini yang naik, gambar ini yang turun. Pergerakan vertikal ini memang dalam kurung penyesuaian isostatik memang terjadi setiap kali material bervolume besar terkikis atau terendapkan di bagian-bagian kerak bumi. Naik atau turunnya litosfer tentu saja membutuhkan aliran astenosfer yang detail untuk mengakomodasi gerakan tertentu. Nah, contoh lain penyesuaian isostatik yang disebabkan oleh mantel daktil adalah pergerakan ke atas area luas litosfer sejak zaman glasial. Berat lapisan es benua yang tebal
selama zaman Pleistocene menekan litosfer di bawah es. Nih yang ini. Nah, setelah mencairan es, kerak bumi naik kembali ke atas, sebuah proses yang masih berlangsung di beberapa area. Nih, di daerah-daerah yang sini nih. Ah, proses ini, refraksi kerak bumi dapat dengan mudah ditunjukkan dengan duduk di sofa atau tempat tidur yang empuk. Ah, itu nggak penting sih. Oke, next ke pengukuran gravitasi. Menurut hukum gravitasi Newton, gaya gravitasi antara dua benda bervariasi dengan massa benda dan jarak di antara keduanya. Konstanta, massa, ini jarak. Alat yang berguna buat mempelajari kerak dan mantel atas adalah gravitasi meter atau meter gravitasi yang mengukur tarikan gravitasi bumi tarikan gravitasi antara bumi dan suatu massa di dalam instrumen tersebut. Ini apa? Ini rumusnya massa sama dengan kepadatan kali volume. Nah, oleh karena itu meter gravitasi dapat digunakan untuk mengeksplorasi endapan biji logam. Kegunaan penting lainnya dari meter gravitasi adalah untuk mengetahui apakah suatu daerah berada dalam keseimbangan isostatik. Jika suatu daerah berada dalam keseimbangan isostatik, kayak gambar ini 2.17a, mana gambarnya? 2.17a, nggak ada. Karena gambar nggak ada. Nah, pokoknya jika meter gravitasi di bawah melintas kolom batuan, alat tersebut akan mencatat jumlah tarikan gravitasi yang sama untuk setiap kolom. Oke. Pembacaan gravitasi yang lebih tinggi dari nilai gravitasi regional normal disebut anomali gravitasi positif. Jadi gambar 2.17b. Tapi di sini nggak ada gambarnya. 2.17 ini ya nggak ada. Eh, Nah, habis itu ada juga kekurangan massa di wilayah ini menghasilkan anomali negatif, gravitasi negatif, yaitu pembacaan gravitasi yang lebih rendah dari normal. Kalau yang anomali gravitasi positif, eh, apa ya, bisa disebabkan oleh konsentrasi lokal batuan padat seperti biji logam. Pokoknya dia nih meregang lah, meregang. Nih, jadi kayak kalau yang lebih tinggi itu anomali gravitasi positif, kalau yang lebih rendah dari biasanya anomali gravitasi negatif. Biasanya tuh anomali gravitasi negatif ditemuin di palung-palung samudra. Kalau yang positif, nih biasanya pengeboran di wilayah dengan anomali gravitasi biasanya dapat mengungkap penyebab pastinya. Hmm. Selanjutnya medan magnet bumi, suatu wilayah, gaya magnet, medan magnet mengelilingi bumi, garis-garis gaya, magnet tak kasat mata yang mengelilingi bumi membelokkan benda-benda termagnetisasi seperti jarum kompas yang bergerak. Medan ini memiliki kutub magnet utara dan selatan, satu dekat kutub utara geografis, yang lainnya dekat dengan kutub selatan geografis. Karena memiliki dua kutub, medan bumi disebut dipolar. Ini contoh gambarnya, ini kutub. Ini kan tadi dua kutub, North sama South. Nah, ini kayak gimana sih kayak medan magnet bumi dihasilkan? Jadi ada hipotesis yang mengatakan salah satu apa ya hipotesis yang bisa diterima tuh kayak
bahwa medan magnet diciptakan oleh arus listrik di dalam inti luar yang cair. Selanjutnya ada pembalikan magnetik. Jadi pembalikan magnetik itu perubahan polaritas medan magnet. Ya, nah, jadi selama masa polaritas normal, garis-garis gaya magnet meninggalkan bumi di dekat kutub selatan geografis dan masuk dekat kutub utara geografis. Ini orientasi ini disebut polaritas normal. Nah, selama masa polaritas terbalik, garis-garis gaya magnet berjalan ke arah lain, meninggalkan bumi dekat kutub utara dan kembali di kutub selatan. Jadi kayak kebalikannya. Hmm, ini arah medan magnet bumi. Gambar yang A, ini gambar yang ini, beberapa batuan menyimpan rekaman medan magnet bumi. Yang B, potongan melintang aliran lava bertumpuk yang menunjukkan bukti adanya pembalikan magnet. Yang tadi dibilang yang kayak kebalikannya itu loh, karena emang uh, belum bisa dijelasin ya kenapa. Hmm, 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 hmm. Nah, banyak periode magnetisasi normal dan terbalik dicatat dalam aliran lava benua. Mereka adalah peristiwa di seluruh dunia karena aliran lava dapat diberi tanggal secara isotop. Waktu pembalikan ini di masa lalu bumi dapat ditentukan, meskipun pembalikannya dapat terjadi secara acak. Nih, contoh gambarnya kayak di 2.20 kayak gini. Jadi apa sih yang menyebabkan apa pembalikan magnetik? Jawabannya nggak tahu karena eh apa ya dari awal pun kayak orang-orang masih ilmuwan pun masih belum tahu gimana medan magnet bumi itu dihasilkan. Jadi gimana mau tahu pembalikan magnetik kalau misalkan ilmuwan juga belum tahu medan magnet nih dihasilinnya dari mana. Ini anomali magnetik. Jadi magnometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kuat medan magnetik bumi. Anomali magnetik yang sangat luas dan berskala regional dapat dikarenakan karena pola sirkulasi cairan inti luar atau dari penyebab lain yang berasal dari kedalaman bumi. Anomali magnetik positif adalah pembacaan kuat medan magnetik yang lebih tinggi daripada rata-rata regional. Magnetisme dari biji besi menambahkan medan magnet bumi, memberikan medan magnet yang lebih kuat pada permukaan. Anomali positif. Nah, nih, anomali magnetik positif dapat menandakan biji tersembunyi dan struktur geologi. Nih bisa kayak nunjukin ada di dalam bumi itu ada apa gitu. Nah, kalau yang anomali negatif itu yang kan tadi kalau yang positif di atas normal. Kalau ini di bawah normal gitu. Lanjut ke geothermal gradient itu maksudnya kayak semakin dalam bumi suhunya bakal semakin panas. Nah, ini gambar A, perkiraan temperatur, dan B, ini gambaran B, perkiraan tekanan dengan kedalaman bumi. Lebar zona merah di grafik A, yang ini mengindikasikan jangkauan ketidakpastian estimasi. Jadi makin dalam, makin nggak pasti, karena ya emang susah ngukur kedalaman bumi. Jadi estimasi terbaru terhadap temperatur bumi
menghasilkan 3.800 ya bla 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 bla. Aliran panas, selanjutnya aliran panas, jumlah kecil tetapi terukur dari panas yang berasal dari bagian dalam bumi secara bertahap hilang melalui permukaannya. Aliran panas tinggi biasanya disebabkan oleh adanya tubuh magma atau pluton yang masih mendingin di dekat permukaan. Nih, kayak gini. Nah, rata-rata aliran panas dari benua sama dengan rata-rata dengan aliran panas dari dasar laut. Sebuah fakta yang mengejutkan jika kita mempertimbangkan konsentrasi material radioaktif yang lebih besar di dalam benua. Gambarnya kayak gini di gambar 2.25. Jadi peluruhan radioaktif mungkin sebenarnya sedang menghangatkan planet ini. Para geolog tidak yakin apakah bumi terbentuk sebagai massa yang panas atau dingin, ataukah planet ini sekarang sedang mendingin atau menghangat. Perubahan suhu internal bumi berlangsung sangat lambat ya, dalam sekitar skala kayak 100 juta tahun lah. Aliran panas tinggi biasanya disebabkan oleh adanya tubuh magma atau pluton yang masih mendingin di dekat permukaan. Di gambar 2.24 tadi. Habis itu sebuah tubuh batuan beku yang kaya akan uranium dan dapat menyebabkan aliran panas tinggi karena peluruhan radioaktif menghasilkan panas ketika terjadi. Aliran panas tinggi dapat dalam area yang luas disebabkan oleh kenaikan batuan mantel yang hangat di bawah kerak yang tidak biasa tipisnya. Sekian presentasi bab 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.